Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi sahabat keluarga besar Media Guru Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang di webinar Media Guru edisi spesial Indonesia International Book Fair. Dan hari ini kita akan memulai acaranya, tapi sebelum itu saya akan siap-siap lebih dulu. Yang pertama, kita akan mengadakan acara webinar ini dengan dua media. Sebagian maksimal 300 akan berada di Zoom meeting ini, dan sisanya Anda bisa mengikuti di YouTube channel Media Guru Indonesia. Baik, untuk kelancaran acara, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mau tes suara dulu. Ini link YouTube-nya sudah saya aktifkan. Nah, untuk pertama, kita akan mulai digital movement dulu. Digital movement, teman-teman ambil handphonenya masing-masing. Lalu kemudian Anda bisa selfie sambil di depan laptop ini. Anda ambil foto yang paling baik. Lalu kemudian silakan Anda upload di Facebook Anda, di Twitter Anda, di Instagram. Kita akan mengundang lebih banyak orang untuk bergabung. Upload foto selfie Anda, undang teman-teman Anda, katakan saja saksikan live webinar Satu Guru Satu Buku Indonesia International Book Fair di Media Guru TV, lalu kemudian berikan link YouTube-nya. Link YouTube sudah saya upload di Facebook Media Guru Indonesia. Mas Yasin mungkin juga bisa mengunggahnya di sini, di chat ini. Ya, jadi teman-teman saya beri waktu beberapa menit, Anda ambil selfie, lalu kemudian upload foto Anda, undang lebih banyak orang untuk bergabung di acara webinar ini melalui YouTube. Ya, mohon maaf karena kapasitas Zoom meeting hanya maksimal 300 yang kita punya, dan pesertanya, pendaftarnya jauh lebih banyak daripada 300 ya. Itu, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada siang hari ini, teman-teman saya, kita bergabung di acara webinar Satu Guru Satu Buku ini, dan bersama kita semua bersama saya nanti ada beberapa tamu, ada beberapa penulis alumni kelas menulis Media Guru ya. Tetapi untuk pembukaan saya ingin menjelaskan apa itu acara ini, dan kemudian nanti kita akan beri kesempatan teman-teman untuk mendengarkan pemaparan dari tamu ini. Saya akan sharing dulu informasinya. Bentar. Ya, teman-teman, acara kita hari ini adalah webinar Media Guru di arena Indonesia International Book Fair tahun 2020. Ini adalah acara pameran buku internasional Indonesia yang diadakan oleh IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, pada saat ini karena situasinya pandemi, pameran buku ini diadakan secara daring. Nah, Anda kalau ingin tahu lebih banyak, itu ada informasi lebih banyak itu di sini, Anda masuk ke websitenya, saya berikan linknya itu, indonesia-bookfair.com, dan di atas itu ada beberapa informasi, ada beranda, ada tentang, ada pameran. Pameran di sini Anda bisa mendapatkan buku-buku apa saja yang dipasarkan, dipamerkan, dan Anda bisa membeli buku dengan diskonnya sangat menarik. Juga ada program ongkos kirim, jadi Anda seperti berada di pameran. Dan khusus untuk Anda bisa masuk ke menu acara di situ, di mana setiap hari di pameran ini ada banyak sekali kegiatan webinar. Ada sekitar 75 acara, jadi para penulis terkenal
Anda bisa mengikuti talkshow dengan penulis yang meluncurkan bukunya dan sebagainya itu di acara di sini. Salah satu contohnya misalnya hari ini mata acaranya 29 September itu ada sekitar 7 atau 8 kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan yang Anda ikuti hari ini. Dan karena di Media Guru, guru-guru ini punya semangat berani mengajar, siap belajar, saya mengundang Anda untuk mengikuti seluruh kegiatan webinar yang ada di IBF ini, ya, selain yang diadakan oleh Media Guru. Karena ini kesempatan Anda belajar langsung dari para penulis terkenal, Anda belajar bagaimana buku-buku yang baik yang mendapat penghargaan dari IKP dan sebagainya. Nah, khusus untuk Media Guru, kami akan mengadakan kegiatan webinar ini sebanyak 6 kali selama 6 hari ke depan. Hari ini, hari yang kedua, pameran ini baru dibuka kemarin, hari Senin, tanggal 28 September, dan tapi Media Guru baru mengisi acara mulai hari ini. Yang pertama ini kita mengambil tema satu guru satu buku, dan besok pada jam yang sama Anda bisa mengikuti acara serupa pada jam yang sama juga, 15.30 WIB, tanggal 30 September. Tema yang diangkat oleh Media Guru adalah mengubah karya tulis ilmiah menjadi buku. Jadi ini wawasan untuk Anda yang saat ini memiliki skripsi, kemudian tesis, kemudian disertasi, best practice, apa saja, R&D, apa saja yang Anda ingin ubah menjadi buku. Nah, kita punya cara mudahnya. Anda ikuti saja besok, hari Rabu ya. Lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober, kita akan kembali hadir Media Guru pada jam yang sama, 15.30. Tema yang kita angkat adalah menulis artikel ilmiah populer, dibawakan oleh Mas Eko. Kalau yang KTI tadi dibawakan oleh Mbak Istiqomah ya. Jadi teman-teman, selain pelatihan menulis buku, Media Guru itu punya majalah literasi Indonesia. Anda bisa menjadi kontributor kami. Caranya bagaimana? Ikuti pada tanggal 1 Oktober nanti bersama Pemret Media Guru. Lalu kemudian pada tanggal 2 Oktober kita akan memperkenalkan kelas baru. Ini kelas yang dibuka oleh Media Guru, jadi Anda bisa membuat satu dongeng, dan dongengnya itu nanti juga bisa dibukukan atau mungkin bisa di dalam rekaman video. Nanti akan belajar dipimpin oleh Mbak Wiwi, penulis produktif Media Guru, dan juga seorang pendongeng yang sangat terkenal ya. Dan nanti pada tanggal 3 Oktober hari Sabtu ya ini, tanggal 3 Oktober, ini pagi kalau ini, silakan Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya, anak atau siswa Anda, mengikuti webinar kami, temanya satu siswa, satu buku, bersama Kak April dan Kak Saiful. Nanti mereka berdua akan mengajarkan bagaimana anak kita, siswa kita, kalau mengikuti kelas ini, cukup 1 bulan itu bisa menghasilkan buku seperti Bapak dan Ibunya. Dan pada hari yang ke-6, hari Ahad nanti tanggal 4 Oktober, jam 9 pagi juga, Media Guru mengundang seluruh penulisnya, ribuan penulisnya yang ada di Indonesia untuk kita berdiskusi, menggagas, merancang bagaimana acara Temu Nasional Guru Penulis yang kita adakan. Setiap tahun Media Guru mengadakan TNGP, dan biasanya pada Hari Guru Nasional pada bulan November. Kalau biasanya secara offline, jumpa darat itu, tapi kelihatannya yang tahun ini belum memungkinkan karena situasinya kita tahu. Nanti kita akan menggagas apa saja yang akan kita adakan pada TNGP tahun ini. Nah, kami butuh masukan dari banyak pihak. Itulah kenapa alasan kami ingin mengundang Anda semua bergabung di webinar ini pada hari Ahad nanti. Bapak dan Ibu, ada 6 ini total. Silakan Anda mengikuti semuanya, tidak dipungut biaya, dan selama Anda mengisi daftar hadirnya dengan nama yang lengkap, nanti kita akan memberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, di acara ini izinkan saya yang semula temanya adalah satu guru, satu buku. Bapak dan Ibu, saya ingin memperkenalkan satu gerakan baru di Media Guru, yang selama ini satu guru, satu buku. Bapak dan Ibu, kami ingin menambahkan kata ini, satu guru, satu buku, 1 tahun. Nah, Anda mengerti ya?
Satu guru, satu buku, 1 tahun. Ya, kenapa? Bapak Ibu, Media Guru punya satu model pelatihan yang Anda bisa 1 bulan bisa menghasilkan buku. 1 bulan gitu. Mestinya dengan cara yang sama, Anda bisa menghasilkan 12 buku dalam setahun. Mestinya. Ya. Tetapi kenyataannya setelah selesai pelatihan dan sukses menghasilkan 1 buku dalam waktu 1 bulan, setelah itu mungkin kita agak sedikit teledor, mungkin santai, dan akhirnya nggak menghasilkan buku. Nah, Bapak dan Ibu, di Media Guru ada banyak orang yang menghasilkan 12 buku, ada yang menghasilkan 6 buku, banyak gitu. Tetapi yang menghasilkan 1 buku, ya lebih banyak lagi. Setelah itu tidak memproduksi lagi. Nah, kami ingin menciptakan jaring pengaman Bapak dan Ibu, agar Anda selalu termotivasi dan semangat. Jadi 1 guru 1 buku itu setahun gitu. Artinya tahun depan ya berusaha lagi minimal 1. Ya, namanya minimal ya. Anda bisa lebih dari itu. Semangatnya adalah jadi 1 guru 1 buku. Hari ini 1 guru 1 buku Media Guru adalah 1 guru 1 buku 1 tahun. Ya, Bapak dan Ibu, dulu guru itu di mana-mana sulit menulis. Menulis itu menakutkan bagi guru. Jadi kalau ada tulisan karya guru untuk waktu itu untuk progres sertifikasi, mengumpulkan portofolio, rata-rata dominasi hasilnya plagiasi. Guru juga sulit naik pangkat ya karena hanya 5% guru di Indonesia yang bisa naik pangkat dari 4A ke 4B ketika menulis diwajibkan, padahal sekarang menulis itu mulai dari 3B, dan tidak banyak buku yang ditulis oleh Media Guru. Nanti Anda akan mendengarkan pengalaman teman-teman ini, mereka mengirimkan bukunya ke tulisan ke penerbit juga ditolak, dan banyak minim sekali artikel guru di media. Tapi Bapak dan Ibu, kami mengetahui masalah ini dan kami menciptakan satu metode, satu sistem yang ketika diterapkan, alhamdulillah, hanya dalam waktu belum 4 tahun Media Guru ini membuat program gerakan sabu-sabu, sudah ada hampir 10 ribuan buku karya guru yang diterbitkan oleh Media Guru. Saya rasa ini memecahkan mitos itu semua, bahwa ternyata guru itu kalau diberi kesempatan dengan baik, ya mereka juga bisa gitu. Nah, mungkin karena saking banyaknya buku yang diterbitkan oleh Media Guru, tahun lalu 2019 Media Guru mendapatkan penghargaan dari pemerintah melalui Perpusnas ya sebagai penerbit yang paling banyak menerbitkan buku di Indonesia untuk kategori monograf ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa saya ingin satu slide ini yang saya jelaskan kepada Anda. Ini sebenarnya rahasianya Media Guru. Tapi saya pikir ini tidak perlu dirahasiakan. Karena saya ingin semua orang yang ingin membantu guru, Anda bisa meniru cara yang sudah dilakukan oleh Media Guru dan terbukti berhasil. Apa itu kuncinya Bapak Ibu? Kalau kita bikin pelatihan, itu yang disediakan harusnya solusi total. Banyak orang bikin pelatihan lalu berhenti di pelatihan itu saja. Ya, Media Guru Bapak dan Ibu setelah pelatihan, lalu kemudian kita beri kesempatan praktek menulis. Karena itulah kami punya Guru Siana. Kalau ada panitia pelatihan tapi tidak menyediakan sarana untuk pelatihan menulis yang bisa dibaca banyak orang, saya rasa itu kurang optimal Bapak Ibu. Di Media Guru Anda begitu pelatihan, Anda langsung menulis di blog Guru Siana, dan tulisan itu dibaca banyak orang. Ya, pertama itu sudah keberanian karena mengunggah tulisannya, dan yang kedua kalau Anda mendapatkan banyak kritikan, banyak masukan, itu pasti akan membuat tulisan kita jadi lebih bagus. Jadi banyak prakteknya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga memberikan fasilitas pendampingan dan konsultasi. Sampai kapan? Minimal 1 bulan, karena ukuran naskah jadi itu 1 bulan. Jadi Bapak dan Ibu, di tempat lain saya tidak tahu apakah ada, tapi di Media Guru kalau Anda ikut pelatihan 1 guru 1 buku, maka selesai pelatihan 3 hari atau 2 hari, Anda tidak dilepas, tapi Anda diberikan pendampingan 1 bulan. Mungkin pada saat pelatihan, tatap muka dengan pelatih, Anda nggak menjumpai masalah, tapi begitu nyampe di rumah, ada banyak masalah. Nah, siapa yang diajak dialog? Nah, kita punya tim pendampingan. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, hasil dari 1 bulan pelatihan adalah naskah yang siap diterbitkan. Kalau ada pelatihan yang kemudian setelah naskahnya jadi, lalu kemudian dia mengatakan, silakan Bapak Ibu terbitkan di mana saja terserah, ya bisa juga seperti itu, tapi kebanyakan guru itu sulit Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Media Guru juga menyediakan lini penerbitan dan percetakannya. Supaya apa? Supaya guru penulis pemula pun yang belum punya koneksi dengan penerbitan, itu bisa difasilitasi. Jadi, itulah kenapa kami punya penerbitan dan percetakan. Lalu kemudian Bapak dan Ibu tidak berhenti sampai di situ, sebenarnya disediakan Media Guru, yaitu apa? Jaringan pemasaran. Bapak dan Ibu, Media Guru sekarang anggotanya 76.000 Bapak dan Ibu, se-Indonesia.
Saya rasa itu pasar yang sangat besar. Dan kebetulan pasarnya sudah tersegmentasi betul. Guru, penulis, gitu Bapak Ibu. Penulis dari kalangan guru. Jadi dan mereka punya grup Facebook, punya grup Guru Siana, grup BA yang dikelola oleh media guru dan mereka berinteraksi secara intens. Jadi Anda mulai datang dari penulisan pelatihannya, Anda akan ikut banyak praktek menulis, Anda akan diberikan pendampingan, konsultasi setiap saat, dan kalau sudah jadi naskah, Anda akan diterbitkan bukunya, dicetak bukunya, bahkan disediakan tempat pemasarannya. Anda bisa juga iklan di sini. Nah, biasanya dari orang-orang yang membeli buku ini, mereka ikut pelatihan begitu seterusnya siklusnya. Jadi, itu yang saya bilang, Bapak dan Ibu, Media Guru punya solusi total. Kalau bicara guru menulis, Media Guru punya semuanya dari A sampai Z prosesnya. Ya, itu yang kita sediakan. Nah, khusus untuk Guru Siana, Bapak dan Ibu, Masya Allah, ini dulu awalnya hanya latihan, Bapak Ibu. Kita membuat blog itu hanya sarana untuk berlatih saja, supaya punya tempat menulis. Tetapi setelah berjalan, ternyata sambutannya cukup luas. Jadi saat ini saya cek barusan hari ini tadi, 68.991. Jadi kurang 9 orang sudah 69.000, Bapak. Jadi kalau saya lagi bicara begini, 5 menit kemudian ada 9 orang bergabung di Guru Siana, itu 69.000. Jadi jumlah yang sangat besar, Bapak Ibu. Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jateng, Sumbar, Sumut, 5 provinsi yang teratas. Kalau kota kabupaten teratas diduduki oleh Kabupaten Bekasi nomor 1, Kota Medan nomor 2, Kota Padang nomor 3, Kota Surabaya nomor 4, dan Jakarta Timur nomor 5. Dan yang menarik di Guru Siana, Bapak dan Ibu, begitu Anda masuk di Guru Siana, semangatnya pasti akan terpompa, karena Anda langsung diikutkan program tantangan 30 hari menulis di Guru Siana. Anda bisa mulai kapan saja, yang penting Anda mengunggah tulisan minimal 1 tulisan per hari, dan Anda selesai 30 hari. Itu satu siklus, Bapak dan Ibu. Nanti Anda melanjutkan lagi 30 hari berikutnya, nanti ada lanjut lagi 30 hari berikutnya. Nah, itu ada penghargaannya, ya. Kalau Anda bisa menyelesaikan 30 hari tanpa terputus, selalu mengunggah tulisan, piagam Anda namanya piagam biru, Bapak dan Ibu. Dan hari ini jumlah penerima piagam biru itu 1.359. Saya pikir ini luar biasa. Jadi ada ribuan guru yang bisa membuktikan, bisa menulis setiap hari selama 1 bulan tanpa putus. Yang piagam perak 60 hari, 930 orang. Yang sudah tembus piagam emas 90 hari, 674 orang. Yang platinum, yang bisa 180 hari minimal, itu 174. Masya Allah, itu berapa bulan? 6 bulan, Bapak Ibu. 6 bulan menulis tanpa berhenti. Gitu. Saya rasa kita dulu nggak kebayang ya waktu ikut pertama kali, tapi ternyata bisa juga itu. Diamond belum ada karena memang program ini belum sampai 270 hari. Nanti yang tertinggi adalah Guru Siana 365, jadi Anda yang bisa menulis setiap hari 1 tahun penuh tanpa putus. Ini pasti akan sangat bergengsi, Bapak dan Ibu, di Guru Siana. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan pada Anda melalui acara ini adalah 1 guru 1 buku yang selama ini Anda sudah kenal, sekarang kita tambahin 1 guru 1 buku 1 tahun. Artinya komitmen pribadi Anda adalah minimal, komitmen pribadi minimal setahun itu menulis 1 buku. Tahun berikutnya ya minimal 1 buku lagi, begitu seterusnya. Jadi kalau Anda minimal 5 tahun bergabung di Media Guru, paling enggak ada 5 buku yang dihasilkan. Tapi itu saya rasa itu jumlah yang sangat minimal. Nanti Anda akan berbicara dengan teman-teman yang jumlahnya cukup banyak yang ditulis di Media Guru. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pesan di akhir sesi ini adalah saya mengutip apa yang dikatakan oleh Zig Ziglar, Bapak dan Ibu, jangan menunggu menjadi orang hebat dulu baru mulai, tapi Anda mulai saja, nanti akan jadi orang hebat. Jangan menunggu jadi orang hebat dulu, sukses dulu, baru menulis buku, Bapak dan Ibu. Tapi tulis saja buku Anda, mudah-mudahan buku itu menjadi jalan kesuksesan Anda. Yang saya lihat di teman-teman di Media Guru adalah seperti itu. Mereka pokoknya nulis saja, dan buku itu sekarang mengantarkan mereka pada kesuksesan yang tinggi. Saya rasa mungkin itu, Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti webinar 1 Guru 1 Buku Media Guru di arena Indonesia International Book Fair. Dan telah hadir bersama kita itu beberapa alumni Media Guru ya. Ini mulai dari beragam profesi saya rasa ini ya. Dan saya akan undang pertama
Nanti saya akan kenalkan satu persatu untuk menceritakan bagaimana pengalamannya. Bapak Ibu, ini bukan pelatihan, jadi kami tidak mengajari apapun pada Anda. Kita pengen berbagi saja, kita pengen sharing pengalaman saja, ya. Yang saya undang pertama ini Pak Herman Jarudin. Pak Herman sudah siap ya? Siap, insya Allah. Oke, Pak Herman, silakan. Pak Herman ini adalah Kepala Kemenak Kabupaten Bintan, ya. Pertama kali kenal Satu Guru Satu Buku pada saat beliau menjabat Kepala Kemenak Tanjung Pinang, lalu kemudian beliau sekarang pindah di Bintan, dan melalui beliau setelah menulis buku, lalu nanti dia cerita sendiri lah. 10 menit ya, singkat Pak Herman, silakan sharing Pak Herman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat webinar yang dimuliakan Allah SWT, salam sore, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih Pak COO Media Guru. Delima bersih boleh dipesan, ayo GoFood jangan ragu. Terima kasih pada Pak Ihsan, COO hebat Media Guru. Ya, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan sedikit hal yang berhubungan bagaimana ketika saya ketemu dengan Media Guru. Sebenarnya sangat asyik berkenalan dengan Media Guru. Ya, melalui Media Guru ternyata betul-betul bisa membangun yang selama ini mungkin kita tertidur dengan belajar menulis dan sebagainya. Melalui Media Guru, maka bersama Media Guru maka akan memunculkan orang yang berkarya dan berjaya. Jadi berkarya dan berjaya ya bersama Media Guru. Saya asyik berkenal dengan Media Guru itu saat pertama ketika berada di dilaksanakan kegiatan sabu-sabu di Kerinci, yang kemudian istri saya dan ipar saya ikut mengikuti itu. Lalu ketika pulang ke Kepri, saya pandang ini hal yang bagus untuk dikembangkan di Kepri. Selaku Kepala Kantor Agama Kabupaten Kota Tanjung Pinang waktu itu, saya pandang ini perlu ditangkap peluangnya. Maka ketika kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama waktu itu kita laksanakan kegiatan pelatihan menulis ilmiah dan populer pada program sagu-sabu. Dan dari pelatihan menulis inilah berlanjut terus ya sampai alhamdulillah 8 kali bisa dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau sejak dari 2018 awal. Karya pertama yang muncul dari ini yang membuatkan hati saya sangat bahagia yaitu Makku Melayu yang tegar dan penyabar. Ini jadi pemicu dan pemacu. Ternyata orang bicara sibuk, lalu ketika kita mau melakukan sesuatu ternyata sibuk itu bisa kita atasi. Kita yang membagi waktunya untuk kita bisa melakukannya. Dengan teknologi yang ada sekarang membuatkan kita semakin mudah, tidak seperti dulu lagi yang sangat sulit. Maka dalam waktu 15 hari buku Makku Melayu yang tegar dan penyabar itu bisa siap diwujudkan ya dalam bentuk naskah. Dalam 1,5 bulan buku ini sudah jadi dicetak bersama Media Guru. Luar biasa kerja sama yang sungguh mantap yang menurut saya membuat saya yang dulu bagaimana orang bisa menulis kan ternyata memang menulis itu bisa dilakukan. Dan ternyata membuat karya dan berkarya itu sangat indah. Kemudian dari kegiatan ini apresiasi dari gubernur dan bupati wali kota Sekepri juga cukup luar biasa. Mereka juga mendukung mau membuka acara dan sebagainya sebagai bentuk dukungan. Walaupun ke depan kita berharap mungkin guru-guru yang ada semua bisa dibantu oleh pemerintah dengan memberikan biaya untuk mereka mengikuti pelatihan ataupun membantu mengambil buku yang dicetak oleh guru untuk bisa dimanfaatkan secara lebih banyak lagi. Kemudian penulis dari berbagai kalangan, ini dia. Lewat Media Guru ini penulisnya dari berbagai kalangan. Ada dari guru, siswa, penghulu, ASN, dari Kemenak, ya, kemudian camat, polisi pun ada ikut. Ini pelatihan yang luar biasa. Jadi bukan hanya guru, Media Guru menjadi satu guru satu buku itu menjadi tempatnya saja, tetapi yang mengikuti bisa banyak orang. Ya, kemudian di Kepri sudah terbentuk IPPL, Ikatan Penulis Penggiat Literasi. Ya, dari ini kita berharap semua penulis supaya dia jangan jenuh, di sini mereka bersatu. Terbentuknya IPPL ini dilakukan secara daring karena kita di masa COVID-19 ini. Kemudian saya mengajak tetap berkarya di tengah pandemi COVID, maka pada saat kita mengalami kondisi begini bersama Media Guru kita bisa lakukan kegiatan pelatihan satu guru satu buku 3 angkatan di masa COVID ini. Ini sudah luar biasa yang bisa kita lakukan secara bersama dengan teman-teman yang ada. Dan sekarang sudah terbentuk pojok literasi di seluruh Kemenak Sekepri. Ya, kemudian Media Guru mengantar sebagai herois. Nah, ini juga hebat. Bersama Media Guru saya menggerakkan literasi, ternyata dilihat
dipantau oleh CNN Indonesia, maka dimasukkan saya sebagai salah satu yang berada dalam program Herois di CNN. Ini berkat literasi bergerak bersama dengan Media Guru. Ini mungkin beberapa buku hasil karya literasi keluarga. Ternyata menggerakkan ini yang bagus adalah kita bersama diri kita, ku anfusakum ahlikum naro, jaga diri dan keluarga. Awali dari diri, kemudian ajak keluarga, ajak saudara mara, adik-beradik dan sebagainya. Nah, ini contoh di antara buku yang jadi hasil karya literasi keluarga. Ya, kemudian pelatihan sagu-sabu yang dibuat di Kepri ini sudah 8 kali kita lakukan dari tanggal 19 atau 20 Februari 2018 sampai saat ini, yang kemarin belum terlalu lama juga kita lakukan, itu sudah dapat memberikan pelatihan 1.389 orang, yang dari itu 462 judul buku baru jadi. Dan ini hal yang luar biasa, yang banyak tokoh-tokoh yang di sini juga sangat terkejut kok bisa dilakukan itu. Seperti yang Pak Ihsan sampaikan itu, Pak. Luar biasa ya. Syukur kita kepada Allah. Dan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, alhamdulillah, saya tidak tahu juga ternyata dari Media Guru juga melihat bahwa saya dipercayakan sebagai tokoh penggerak literasi nasional tahun 2019. Karena peserta itu bukan hanya dari Kepri, tapi juga dari luar Kepri, ada dari Papua dan sebagainya. Dan oleh Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, juga pada tahun 2020 ini memberikan saya piagam penghargaan sebagai penggagas dan penggerak literasi di Kementerian Agama se-Kepri. Nah, ini dia, alhamdulillah. Ini berkat bersama Media Guru. Media Guru memang luar biasa. Dan ini sedikit CNN, dari buku yang saya miliki, saya bisa berbagi, bisa beri kepada Pak Bupati, bisa beri kepada yang lain lagi ya, seperti ini, bisa ketika peluncuran 100 buku puisi, saya bisa berikan buku puisi saya yang saya tulis bersama Media Guru kepada Pak Gubernur atau yang mewakili waktu itu. Dan ini ada buku rencana yang bersama menulis antologi, sempat saya berikan kepada Wakil Menteri Agama ya. Jadi ketika saya membagi itu, rasanya bahagianya luar biasa. Berbeda dengan kita memberi makan orang atau mengajak orang makan, dengan kita memberikan hasil karya, dan itu hasil karya kita sendiri. Saya yakin melalui Media Guru, bersama Media Guru kita akan semakin baik, bangsa ini semakin maju, karena guru adalah yang ditiru dan digugu, dan guru juga adalah tangan lembutnya pendidikan, dan dialah yang paling pertama dekat dengan yang menulis. Oleh karena itu, jangan berhenti menulis, teruslah menulis dan menulislah. Alhamdulillah bersama Media Guru saya kemarin sempat juga menjadi keynote speaker. Jadi semua kegiatan yang ada saya ditunjuk sebagai keynote speaker. Nah, kemudian begitu juga ketika webinar pertama regional Sumatera saya juga sebagai keynote speaker. Ini luar biasa juga menurut saya, ya, pengalaman yang luar biasa untuk maju. Dan sekarang kita sudah enak bisa menampilkan buku-buku karya daripada kawan-kawan bersama di Media Guru. Sukses selalu dan terima kasih Media Guru, bersamamu maju generasi bangsa. Itu saja dari saya. Terima kasih sesuai dengan waktu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Pak Herman, Yap. Kepala Kemenak Kabupaten Bintan. Ya, gara-gara Kepala Kemenak ini sekarang ada pojok literasi di seluruh kantor Kemenak di Kepri ini Pak ya. Yap, alhamdulillah. Bisa dan berkembang. Kepri menuju provinsi literasi. Masya Allah. Mudah-mudahan tercapai. Dan bersama Pak Gubernur, kemudian ini virusnya sudah sampai ke Pak Gubernur, lalu kemudian mempersiapkan Kepri menuju provinsi literasi. Jadi teman-teman banyak yang bertanya kepada saya bagaimana caranya Media Guru berkembang sampai luas ke Indonesia, apa karena Anda punya direktur marketing yang hebat atau cabang yang enggak, kita nggak punya direktur marketing, tapi anggota kami punya militansi yang luar biasa, mereka bisa menulis dan menyebarkan kemana-mana. Itu namanya gerakan, Bapak dan Ibu. Oke, saya akan undang satu tamu lagi, siap-siap setelah ini, Bapak Ibu, saya akan membuat satu kuis interaktif, nanti akan Anda bisa menjawab di kolom chat di YouTube, nanti kita akan beri hadiah voucher kelas menulis Media Guru. Siap-siap ya. Kita undang sekarang tamu dari Medan ini, Mbak Mahniar Sinaga. Silakan Mbak Niar. Mic-nya di unmute dulu. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat webinar. Horas menjuah-juah. Oke, sebelumnya saya mengucapkan
Terima kasih kepada CEO Media Guru yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman baik selama saya belajar di wadah hebat ini, apalagi kalau bukan Media Guru Indonesia. Bapak Ibu, sahabat webinar, perkenalkan saya Mahniar Sinaga, Kepala Sekolah SD ITA Raudah Medan. Bapak Ibu, sebelumnya saya pernah memberikan atau mengirim naskah ke salah satu penerbit di Indonesia, namun naskah saya ditolak. Saat itu saya kecewa, pasti. Siapa sih yang nggak kecewa naskahnya ditolak? Lalu tak pernah terbayang oleh saya mendapatkan poster dari teman tentang pelatihan sagu-sabu yang diinisiasi oleh Media Guru Indonesia. Di situ saya membaca informasinya bahwa 1 bulan naskah kita bisa terbit menjadi buku. Wow, luar biasa. Alhamdulillah atas izin Allah, melalui Media Guru, saya bisa mengantongi kartu nama terbaik, yaitu buku. Bapak Ibu sahabat webinar, siapa sangka, kurun 2 tahun terakhir ini, saya bisa menghasilkan 5 buku tunggal dan 9 buku antologi. Sebelumnya saya adalah alumni Sagu-Sabu Medan, Angkatan 1, dan MWC ke-14 yang diinisiasi juga oleh Media Guru. Luar biasa Media Guru memberikan semangat kepada guru-guru untuk saling berbagi dan berkarya. Luar biasanya lagi adalah Media Guru itu mendampingi para guru bukan hanya luring, namun secara daring. Media Guru itu dikenal sangat kental dengan silaturahminya. Para trainer Media Guru selalu memberikan motivasi, memberikan jawaban-jawaban atas kesulitan guru untuk menerbitkan buku. Dan alhamdulillah atas izin Allah, pada tahun 2019 saya mendapat penghargaan dari Bupati Deli Serdang ketika Hari Guru Nasional. Ini adalah foto saya bersama Pak Bupati, ini adalah piagam penghargaan saya. Siapa sangka Bapak Ibu, dengan buku kita bisa mendapat penghargaan yang sebelumnya tidak terbayang oleh kita. Dan alhamdulillah lagi pada tahun 2019 juga, karena saya memiliki karya, saya diangkat menjadi kepala sekolah dan saya dapat apresiasi dari Dinas Pendidikan. Bapak Ibu sahabat webinar, dengan saya bergabung di Media Guru dan menghasilkan beberapa buku, impact yang positif yang saya rasakan adalah saya mudah mengajak siswa untuk menulis. Ini adalah dokumentasi siswa saya yang saya ajak untuk menulis. Beliau ingin mengikuti jejak gurunya, ingin menulis, ingin berkarya. Lalu bersama Media Guru, kami mengadakan sasi sabu di Medan. Alhamdulillah, beberapa siswa saya, ini adalah buku-bukunya perwakilan dari mereka, launching dan diterbitkan di sebuah harian analisa. Dan alhamdulillah lagi, Ibu Suti Masnyari Nasution, beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk Sibolga saat itu, memberikan apresiasi yang besar kepada siswa saya yang setelah menerbitkan buku. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Suti, semoga beliau mendengarkan saya hari ini. Sehat selalu Bu. Sahabat webinar, dengan adanya Media Guru yang mewadahi para guru untuk berkarya, kami di Medan khususnya membentuk sebuah gerakan literasi yang kami namai dengan Ikatan Pendidik Penulis Sumatera Utara atau IPSU. Bersama Media Guru kami ingin mendorong para guru untuk berkarya, bahwa guru harus terus-menerus mengapresiasi dirinya dengan karya. Ini adalah foto-foto kami, foto-foto hasil pelatihan ketika kami launching buku di Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Tidak sampai di situ, kami juga aktif menginisiasi guru-guru lewat Media Guru untuk mengadakan pelatihan sagu-sabu. Bapak Ibu, sahabat webinar, siapa sangka bahwa kita dengan status yang berbeda, guru SD, SMP, SMA, kita bisa menulis buku, bisa menghasilkan karya.
apalagi kalau bukan adanya wadah media guru. Media guru adalah wadah yang tepat untuk guru bisa berkarya. Bapak Ibu sahabat webinar, saat ini saya mengajak Anda, mari bergabung kepada media guru. Media guru adalah solusi guru untuk belajar dan belajar sampai menghasilkan karya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sahabat webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Niar dari Medan. Masya Allah, nulis buku. Memang kalau Anda ngirim di penerbit yang lain, ya ditolak itu biasa. Ya guru, karena tim editor kami, ya kalau ada kekurangan, kita kemudian diajak diskusi, ya prinsipnya kami tidak ingin menolak naskah guru terutama ya, kita pengen bantu sampai kemudian terbit. Oke, saya undang satu lagi nih, sebelum ada kuis. Nanti kuisnya akan ada di YouTube ya Bapak Ibu ya, termasuk yang 300 orang yang ada di Zoom, nanti kalau mau jawab harus buka di YouTube nanti ya. Oke, sekarang saya undang, sekarang kita ke Jawa dulu nih, dari Jawa. Jawa apa Sunda ini ya? Soalnya dari Bogor nih. Oke, kita undang Jawa bagian Sunda, atau Sunda yang Jawa, dari Jawa Barat. Mbak Edith Kadila dari Bogor, saya minta sharing juga pengalamannya ikut pelatihan di Media Guru. Silakan Mbak Edith. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat CEO Media Guru, Bapak Haji Muhammad Ihsan, yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa berbagi di kegiatan hari ini, webinar Media Guru di EBS. Kemudian yang terhormat juga teman-teman narasumber yang hebat dan luar biasa, dan juga sahabat webinar yang di seluruh Nusantara, salam literasi. Sampurasun. Ya, perkenalkan nama saya Edith Kadila. Saya adalah pengelola PAUD Al-Hafiz dan juga saya guru biologi di SMA Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Di sini saya akan berbagi menjadi guru VIP bersama Media Guru Indonesia. Sahabat webinar, pertama kali saya mengenal Media Guru itu pada kegiatan Sagu-Sabu DKI 2 di Jakarta. Waktu itu tepatnya tanggal 7 Oktober 2017. Awalnya saya tidak pernah terpikirkan bagaimana menulis itu. Dan saya pikir menulis itu hanya untuk guru-guru bahasa Indonesia saja, karena saya kebetulan guru IPA. Tapi di sana karena ajakan seorang sahabat untuk menulis, untuk mengikuti kelas menulis Sagu-Sabu di DKI, akhirnya saya termotivasi juga untuk mengikuti kegiatan itu. Jujur saja, saya waktu itu harus pergi ke Jakarta sendiri untuk mengikuti kegiatan pelatihan Sagu-Sabu. Alhamdulillah, ternyata Media Guru welcome sekali kepada pendatang baru seperti saya. Dan selama ini Media Guru membimbing saya dalam waktu 1 bulan untuk menulis. Nah, ini buku pertama saya, Cara Cantik Menjadi Guru IPA. Alhamdulillah buku ini selesai hanya dalam waktu 2 minggu saja. Kemudian saya kirim dan langsung dapat covernya. Itu bayangkan saja bagaimana perasaan orang baru menulis, tiba-tiba diberikan gambar covernya seperti itu. Wah, itu sangat bahagia sekali rasanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menulis. Nah, kemudian dari situ akhirnya saya mengikuti lagi karena ingin terus berlatih. Saya mengikuti kelas editor pada bulan November tahun 2017. Keinginan saya saat itu adalah saya ingin menjadi editor untuk naskah saya sendiri.
Karena jujur saja naskah saya mungkin karena masih baru, jadi banyak kata-kata yang tidak tepat gitu. Nah kemudian alhamdulillah pada bulan November saya mengikuti kegiatan Temu Nasional Guru Penulis. Dari situlah saya termotivasi terus untuk mengadakan kelas menulis di Bogor. Nah, jujur saja untuk di Bogor itu motivasi guru-guru itu dalam menulis sangat sangat kecil sekali motivasinya. Nah, akhirnya saya bersama seorang sahabat saya menghadap kepala dinas untuk mengadakan pelatihan kelas menulis. Nah, sahabat semua, di sini juga saya pada tahun 2019 saya menghasilkan juga sebuah buku catatan harian Kepala PAUD. Nah, buku ini yang mengantarkan saya menjadi juara 3 pengelola PAUD tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah ini buku saya yang ketiga, Penjelajah Jalur Puncak, ini saya buat pada saat kondisi pandemi. Di media guru, ternyata saya memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa. Bersama media guru, saya bisa menjadi seorang guru VIP. Di sini saya mengikuti pelatihan, kemudian lomba-lomba yang diadakan oleh media guru. Nah, ini beberapa karya antologi di media guru yang saya hasilkan sudah sampai 19 dan ini sudah BN. Dan sekarang masih dalam proses buku yang ke-20. Semuanya berkat media guru. Sahabat semuanya, jadi selama kita menulis, apa manfaat yang kita dapatkan di media guru? Awalnya tidak pernah terpikir sedikit pun bahwa saya bisa menulis. Tapi media guru sudah mengantarkan saya menjadi bisa menulis. Kemudian media guru juga yang sudah membuat saya bisa menghasilkan sebuah karya buku. Media guru juga yang membuat saya bisa memiliki sahabat-sahabat di seluruh Nusantara dengan ajang silaturahmi yang sangat luar biasa. Dan dari hasil karya tersebut, saya bisa menghasilkan koin-koin dan juga poin yang saya dapatkan. Sahabat webinar, tadi dikatakan dalam kegiatan TNGP sewaktu di Jakarta pada tahun 2017, saya melihat beberapa sahabat penulis di daerah itu datang berbondong-bondong ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Temu Nasional Guru Penulis. Waktu itu saya merasa sedih sekali karena saya dari Bogor hanya 2 orang saja yang datang. Akhirnya di situ saya meminta kepada CEO Media Guru, saya ingin mengadakan kegiatan menulis di Bogor. Alhamdulillah berkat bantuan CEO Media Guru pada tahun 2018, tanggal 31 Maret, saya bisa mengadakan kelas menulis Sagu-Sagu Bogor yang pertama. Walaupun jumlah pesertanya tidak banyak, waktu itu hanya 69 orang, tapi tidak membuat hati saya menjadi ciut. Saya terus melakukan kegiatan ini untuk bisa mengantarkan teman-teman guru untuk bisa menghasilkan sebuah karya buku. Akhirnya di situ pada tahun 2019 kembali lagi saya mengadakan kelas menulis Sagu-Sagu Bogor 2 pada bulan Oktober 2019. Alhamdulillah di sini pesertanya sudah mencapai 100 orang. Kemudian pada bulan Novembernya, masih tahun 2019, kami pun mengadakan kegiatan sagu-sagu lagi. Ternyata teman-teman guru itu mulai terinspirasi, mulai termotivasi oleh teman-teman yang lain untuk bisa menghasilkan karya buku. Di sini juga saya tidak hanya berhenti di sini saja. Saya ingin mengajak siswa-siswa di Bogor
Itu berdasarkan tantangan dari Kepala Dinas Kota Bogor. Waktu itu Kepala Dinas menginginkan siswa di Bogor itu mempunyai karya buku. Saya merasa tertantang sekali, akhirnya saya mengadakan kelas Sasi Sabu. Waktu itu rencananya bulan Januari akan dilaksanakan. Tetapi karena pandemi, akhirnya pada bulan Maret 2020, Sasi Sabu Bogor akhirnya bisa diadakan secara daring. Alhamdulillah waktu itu saya bisa mengantarkan 42 siswa Bogor dan menghasilkan beberapa karya buku yang sudah jadi. Kemudian kiprah saya juga mengadakan MWC Jawa Barat. Pada saat itu bulan Februari 2020. Alhamdulillah pesertanya sekitar 50 orang. Nah, kemudian apalagi kiprah saya sebagai Serikandi Bogor. Saya juga mengikuti semua pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Media Guru, baik secara daring maupun secara luring waktu itu. Nah, kemudian saya juga mengikuti tantangan menulis yang diadakan di Guru Siana, kemudian saya juga mengikuti lomba-lomba menulis. Alhamdulillah beberapa naskah saya lolos dalam ajang lomba tersebut. Kemudian saya juga membimbing siswa pada tahun 2019. Waktu itu ada kepala sekolah yang meminta saya dan beberapa teman untuk membimbing siswa SD. Nah, naskahnya alhamdulillah saat ini sudah menjadi sebuah karya buku antologi. Kemudian saya juga mengikuti kegiatan Temu Nasional Guru Penulis. Nah, ini alhamdulillah pada tahun 2019 saya mendapatkan suatu kehormatan dari Media Guru sebagai tokoh penggerak literasi untuk Bogor. Sahabat webinar, ada saran dan pesan buat saya buat penulis-penulis hebat di seluruh Nusantara. Jika sahabat ingin punya buku, bergabunglah dengan Media Guru. Kemudian lakukan 3M, menulis, menulis, dan menulis. Tulislah apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lihat. Jadikan buku itu sebagai kartu nama, karena nama kita hanya akan ditulis di 2 tempat saja. Yang pertama di batu nisan dan yang kedua adalah di buku. Sahabat webinar, guru itu ingin jadi penulis, ya, ikuti gerakan nasional Sagu Sabu, 1 guru, 1 buku bersama Media Guru Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Edith. Masya Allah luar biasa pengalamannya. Anda banyak menebar inspirasi hari ini. Teman-teman, saya akan mengundang Anda untuk memberikan tanggapan langsung lewat Zoom meeting. Silakan ada raise hand, nanti akan saya tunjuk siapa yang akan memberi komentar. Tapi sebelum itu, saya akan seperti janji saya, silakan buka di chat YouTube-nya. Saya akan memberikan pertanyaan kuis, materinya seperti yang saya sampaikan, dan nanti akan ada hadiahnya. Anda bisa mendapatkan voucher kelas menulis online di Media Guru. Pertanyaannya, kalau Anda menyimak materi saya tadi, Anda bisa menjawab ini ya. Guru Siana, blognya Media Guru, memiliki penulis yang sangat banyak, jumlahnya puluhan ribu, berasal dari kota kabupaten se-Indonesia. Pertanyaan saya adalah, kota atau kabupaten mana yang memiliki jumlah penulis terbanyak di Guru Siana saat ini? Silakan Anda tulis di kolom chat YouTube Anda. Nanti yang paling cepat menjawab dan jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah dari Media Guru. Ya, pertanyaannya adalah kota atau kabupaten mana yang memiliki jumlah penulis terbanyak di Guru Siana saat ini? Mas Yasin bisa bantu saya untuk melihat chat di YouTube ya. Silakan teman-teman
Ya, ini sudah ada Belum Bu, ada yang betul. Belum ada yang jawab Bu Fatimah Zahro Jatim, Bu Kusmawitri menjawab Bekasi. Bu Yosi, Baru ada Mas Yasin Orel Muhammad, Kabupaten Bekasi. Bekasi itu ada 2 ya. Jadi kalau Anda bilang Bekasi saja, itu bisa kota, bisa kabupaten. Jadi yang jawab, yang betul jawabannya adalah Kabupaten Bekasi. Orel Muhammad, Mas Yasin ya? Betul Mas ya? Rel Muhammad, ya. Ya, oke. Selamat untuk Mas Orel Muhammad. Nanti akan ada dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan voucher pelatihan menulis di Media Guru. Oke, sekarang saya akan lihat untuk memberikan tanggapan di sini yang raise hand, Julia Amalia. Mbak Julia Amalia, silakan Anda unmute mic Anda, lalu kemudian silakan Anda unmute, lalu kemudian Anda tanya kepada siapa, perkenalkan dulu nama Anda, dari mana, lalu tanyanya kepada siapa, singkat aja ya, 1 pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya kepada CEO. Ini bagaimana cara, halo Pak? Ya, silakan. Diperkenalkan dulu nama dari mana. Ya, bagaimana kita bisa menerbitkan buku dan juknis SOP-nya itu bagaimana Pak? Itu saja. Jadi kepengen saya. Ya, baik. Bapak dan Ibu, hari ini kita tidak, karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin mengadakan pelatihan di forum webinar ini, tapi kita akan adakan di kelas yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, ya, kalau mau ikut menerbitkan di Media Guru, syaratnya cuma 1, jadi alumni pelatihannya Media Guru. Ya. Baik. Nanti saya Bunda Amel dari Aceh Selatan, mohon nanti link untuk pelatihan guru Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, nanti saya sampaikan di grup WA ya. Baik Pak, baik. Terima kasih. Anda yang ada di Facebook, Anda juga bisa mengajukan, Anda di YouTube Media Guru juga bisa mengajukan pertanyaan, nanti akan saya bacakan. Pertanyaan yang kedua, RR Rahayu Sri Haryanti. RR Rahayu Sri Haryanti, Anda silakan unmute mic-nya, lalu kemudian Anda sampaikan dari mana, lalu bertanya kepada siapa, pertanyaannya apa. Singkat aja, silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tujukan kepada Bapak Haji Iksan, CEO Media Guru, Pak. Bagaimana mengikuti tantangan menulis di Gurusiana, Pak? Terima kasih. Oke. Saya berharap jadi host hari ini kok. Saya ditanya terus ini ya. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman, kalau Anda ingin lebih jelas dengan bagaimana tantangan di Media Guru, itu Anda buka di website kami, namanya tantangan.mediaguru.id. Itu nanti akan ada, intinya begini, Anda tuntut untuk Anda bergabung di grup Gurusiana, lalu kemudian Anda menulis setiap hari di Gurusiana. Nanti kalau 30 hari Anda dapat piagam biru, 60 hari dapat piagam perak, 30 dapat piagam emas, begitu seterusnya, sampai nanti harapannya 365 hari akan mendapatkan piagam yang tertinggi, namanya Gurusiana 365. Syaratnya bagaimana? Itu ada di tantangan.mediaguru.id ya. Tantangan Media Guru. Kemudian, waduh, ini banyak banget nih yang bertanya ini. Oke, yang paling atas Ilham Wahyudi Silaen. Silakan Anda unmute mic-nya, lalu kemudian sampaikan pertanyaannya singkat saja, to the point, karena waktunya sangat terbatas. Silakan, Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ilham Wahyudi Silaen dari Batu Utara. Ingin bertanya kepada Bunda Mahnia Sinaga dan Bunda Edith Kadila. Saya juga mengikuti perjuangan kalian. Perjuangan kalian sungguh hebat. Pertanyaan dari saya satu, apakah perjuangan kalian sudah berhasil pada hari ini, ataukah kalian masih tetap akan terus
dan terus guru kemudian membuat sendiri ya, berusaha memberikan ilmu pada orang-orang yang berada di pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya agak kurang jelas sebenarnya, tapi Iya, mudah-mudahan kurang jelas, TU. Kurang jelas. silakan ya. Kurang jelas, TU suaranya. Ya, sama. Mbak Edith juga nggak jelas nggak? Mungkin bisa saya jawab. Tadi bisa saya simak sedikit ya. Pak Ilham tadi, terima kasih pertanyaannya. Apakah setelah beras ini Bunda Mahniar dengan saya akan terus mengajak teman-teman untuk terus berkarya gitu kan? Ya. Ya, seperti itu ya tadi yang tanggapannya. Jujur saja saya akan terus sampai saat ini. Seandainya saja saya sering memotivasi beberapa teman-teman penulis, ya apalagi yang sudah menghasilkan sebuah buku, ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa termotivasi atau terinspirasi dengan karya buku kita. Bayangkan kalau misalnya saja satu orang penulis yang sudah memiliki buku karya bukunya, itu bisa mengajak teman lainnya, pasti akan banyak dihasilkan, akan diteluarkan terus ya, akan menularkan terus kepada teman-temannya yang lain gitu. Nah, itu yang saya lakukan di Bogor gitu. Pada saat saya memiliki buku karya saya yang pertama, itu saya tidak pernah henti-hentinya mengajak beberapa teman untuk menulis gitu di media guru. Nah, jadi teman-teman yang lain bisa melakukan itu. Boleh dengan Pak Ilham mungkin bisa. Ya. Iya, boleh saya timpali ya, Bu. Oke, silakan Mbak Niar langsung. Ya, untuk Pak Ilham, alhamdulillah sampai saat ini kami tetap menularkan virus menulis itu untuk guru. Jadi prinsip kami adalah mari bangkit bersama, sukses berjamaah, mari berkarya bersama. Sebab prinsip kami adalah belum tentu saya punya teman dengan guru yang belum menulis itu saya kenal gitu. Tapi dengan mengajak sesama guru, mereka mengajak guru-guru yang saya tidak kenal. Alhasil seperti rantai gitu kan, saling mengajak seperti itu. Jadi tetap satu prinsip kita bahwa pendidikan itu adalah belajar, bergerak, dan berikan makna. Seperti itu Pak Ilham. Terima kasih. Terima kasih Mbak Niar. Ya. Ini ada banyak pertanyaan di kolom YouTube ya. Lalu kemudian saya akan bacakan dulu. Ini pertanyaan untuk Mbak Edith ya, dari Mas Bahar Sungkowo. Bagaimana Mbak Edith membagi waktu antara mengajar, menulis, dan melatih atau menginspirasi guru menulis? Terima kasih. Intinya membagi waktu. Ini pertanyaan untuk Mbak Edith juga dari saya Elma Susanti dari LPMP Bengkulu. Saya ingin menggiatkan literasi di Bengkulu seperti Mbak Edith. Apa yang harus saya lakukan? Seandainya saya mau mengadakan sabu-sabu untuk wilayah Bengkulu. Oh, kalau mengadakan pelatihan nanti kontak kami ya, nanti itu ya. Kemudian, oke, sementara itu dulu deh. Mbak Edith, silakan dijawab pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Pak Bahar atas pertanyaannya. Bagaimana caranya saya bisa membagi waktu antara menulis, kemudian dengan kegiatan sekolah, kemudian dengan kegiatan menginspirasi teman-teman. Nah, untuk kemarin itu waktu sebelum terjadinya pandemi, itu biasanya saya di kegiatan MGMP. Nah, itu saya selalu biasanya sambil mengikuti kegiatan MGMP, saya sambil menularkan virus-virus literasi. Nah, kalau untuk menulis, nah itu biasanya saya melakukannya sesudah habis Isya, pada Isya atau malam hari. Nah, itu biasanya saya mulai menulis. Nah, jadi kalau untuk saat ini karena masih kondisi pandemi, nah jadi banyak waktu buat saya untuk melakukan menulis, kemudian dengan mengajar, kemudian juga dengan menginspirasi teman-teman dalam menggerakkan literasi. Nah, kemudian untuk Bu Elma, pesan saya satu, ikuti atau bergabung dengan media guru. Itu saja, ya. Baik. Nanti kami lanjutkan ya sama Mbak Elma ya. Oke, ini banyak sekali pertanyaan, tapi narasumber kita tamu kita belum selesai nih. Saya mau selesaikan tamu kita dulu ya.
Oke, teman-teman, kita masih ada tamu lagi. Sekarang saya akan ke Makassar, dan di sana ada salah satu guru SD berprestasi, Daeng Alpian Sahrudin. Saya ingin juga Daeng cerita bagaimana kenalannya dengan Media Guru dan apa yang Anda raih, apa yang Anda dapatkan, dan bagaimana gerakan literasi di sana. Silakan, Daeng. Bisa di-unmute dulu mic-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan saudara saya terdengar jelas oleh Jelas, Mas. guru. Oke. Pertama-tama saya ingin menyapa rekan-rekan hebat, ya, keluarga besar Media Guru yang sudah bergabung dalam webinar kita kali ini. Saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita saling berbagi cerita, ya, berbagi inspirasi. Kata oleh Mas Ihsan pada hari ini adalah cerita-cerita. Jadi saya pun juga akan bercerita. Oke, Bapak Ibu, saya share mengenai apa yang saya sudah lakukan dan saya dapatkan selama bersama Media Guru Indonesia dalam kurun waktu sekitar dari 2017 pertama kali berkenalan dengan Media Guru Indonesia sampai sekarang. Alhamdulillah saya merasakan aura yang sangat positif, ya, berada di tengah-tengah keluarga yang saling memotivasi, ya, saling mendorong untuk kemajuan bersama. Ya, kadang-kadang juga kita ya harus banyak sekali pelajaran-pelajaran, ya, terkait dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu semua saya rasakan, ya, terbukti pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk sharing bersama teman-teman tadi. Itu saya melihat persentase teman-teman itu minder sebenarnya, ya. Luar biasa karya-karya teman-teman, ya. Dan inilah hasil dari Media Guru, bukan hasil yang instan, tapi hasil merupakan proses panjang, dan saya kira banyak orang yang terlibat di dalam. Ya, kalau saya bersama teman-teman disuruh bercerita, ya, itu hanya sebagian kecil dari apa yang sudah dilakukan oleh Media Guru, dan dampak hasilnya pada hari ini kami disuruh untuk menyampaikan. Bapak Ibu, di slide itu ada, ya, singkat saya. Jadi saya Alpian Sahrudin, guru kelas SD, guru kelas 5 SD Negeri Kompleks IKIP 1 Makassar. Bapak Ibu kalau ke Makassar, ya, boleh mampir, ya, ke sekolah saya. Itu nomor kontak saya, bisa kontak-kontakan. Kemudian di slide ini ada beberapa karya saya. Sebenarnya ada beberapa buku yang sudah saya juga proses di Media Guru, tapi belum sempat saya tampilkan karena ini ada apa ya, di sela-sela kesibukan mendapatkan tawaran dari CEO, ya, bentuk penghormatan saya, walaupun saya tidak bisa menolak, ya, karena begitu besar jasa yang saya sudah rasakan, yang saya sudah rasakan manfaatnya ketika bergabung di Media Guru. Jadi walaupun ditodong seperti ini, ya, saya tidak bisa menolak. Saya harus siap untuk apa yang sudah disampaikan oleh CEO dan tim Media Guru. Ini ada beberapa buku yang sudah saya hasilkan dan beberapa buku yang lain tidak sempat saya tampilkan, tapi yang paling monumental adalah ketika kemarin, ya, temu nasional guru penulis di tahun 2019, itu saya dinobatkan sebagai tokoh penggiat literasi daerah di Sulawesi Selatan. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa, ya. Saya dikatakan sebagai tokoh. Kalau tokoh itu kan artinya, ya, kita kalau mendengar tokoh masyarakat berarti orang yang dituakan, berarti saya sudah dianggap orang tua. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah prestasi yang sangat luar biasa dan membuat saya sebenarnya tidak percaya ketika disampaikan bahwa saya mendapatkan sertifikat penghargaan ini. Nah, ini tidak lepas dari apa yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu, dan akan saya sharingkan di foto itu ketika saya menjadi narasumber seminar internasional yang dilaksanakan oleh P4TK Matematika di Yogyakarta. Alhamdulillah pada saat itu saya didaulat sebagai pembicara. Proses terpilihnya saya menjadi pembicara itu tidak singkat, Bapak Ibu, ya. Jadi ada proses di mana pada waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi duta 1000 guru ke luar negeri. Nah, pada waktu itu saya gunakan betul momen itu untuk betul-betul belajar, kemudian ingin mendokumentasikan apa yang sudah saya lakukan. Akhirnya selama 1 bulan di negara sasaran kami pada waktu itu, saya berusaha untuk, ya, menggiatkan atau memotivasi diri saya untuk menulis satu hari. Alhamdulillah
selama 1 bulan saya berada di sana, saya bisa menghasilkan 1 buku. Dan disinilah salutnya saya kepada media guru, ya, walaupun saya berada di luar negeri, Bapak Ibu, ya, tetapi buku saya pada saat saya kembali ke tanah air itu bisa saya launching langsung, ya, langsung di hadapan Kepala P4TK Matematika pada waktu itu di Yogyakarta. Ini yang disampaikan oleh Mas Ihsan tadi, bahwa di media guru itu bukan cuma sekedar memberikan pelatihan, tapi ada tim. Dan Bapak Ibu banyak mengenal CEO sebagai pemimpin di media guru, tapi sebenarnya banyak orang-orang yang berada di belakang layar, dan itulah mereka adalah keluarga-keluarga saya yang senantiasa bekerja, ya, mereka tidak pernah dikenal, tetapi mereka lah yang telah berhasil menghasilkan guru-guru penulis yang jumlahnya itu sudah sangat banyak. Bapak Ibu, bercerita tentang mengenal media guru itu pertama kali ketika saya mengikuti BIMTEK KTI yang dilaksanakan P4TK IPA Bandung. Ini ada Bunda Istiqomah, ini adalah bunda saya yang sangat luar biasa memotivasi, ya, kadang-kadang tidak berkenan, tapi tujuannya baik. Semua di media guru kita diberikan semacam apa saja, tujuannya kebaikan. Itulah yang saya rasakan. Ini foto saya ketika pertama kali bertemu dengan Mas Ihsan, ya, pada waktu itu setelah sholat duhur kalau nggak salah, ya, keluar bersama, kemudian foto bersama. Dan inilah menjadi cikal bakal saya untuk menghasilkan karya pertama. Jadi setelah saya ikut kelas sabu-sabu di P4TK itu, saya menghasilkan buku pertama yang mengangkat kearifan lokal. Nah, buku inilah yang sebenarnya menjadi cikal bakal saya untuk lahirnya karya-karya berikutnya, kemudian termotivasi untuk menggerakkan guru-guru yang lain. Karena menurut saya, apa yang saya lakukan di P4TK IPA itu adalah sebuah keberhasilan. Karena saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa saya bisa menulis. Jangankan mau menulis, bermimpi untuk menjadi penulis pun itu masih sangat jauh. Tapi alhamdulillah setelah kegiatan itu saya bisa betul-betul mewujudkan, dan ya merasa tidak cukup kalau saya hanya sendiri menulis, menghasilkan sebuah buku, kemudian saya mau merencanakan sebuah kegiatan untuk bagaimana supaya kegiatan yang saya anggap baik ini bisa juga masuk ke Sulawesi Selatan. Akhirnya saya membuat sabu-sabu Sulsel angkatan pertama. Alhamdulillah pada waktu itu saya juga langsung meluncing buku saya ini satu di hadapan Sulawesi Selatan, di hadapan Bapak Kepala Dinas dan pejabat-pejabat yang lain, ada Ketua PGRI dan lain sebagainya. Nah, dari sana kemudian saya merasakan auranya sangat positif, ya, banyak hal-hal yang bisa dirasakan. Kemudian motivasi ketika saya membuat kegiatan itu di awal saya merasa kayaknya susah ya untuk menggerakkan guru-guru menulis itu, karena menulis itu merupakan hal yang sebagian orang mengatakan susah, tapi ternyata hampir sampai angkatan ke-5, bahkan itu saya lihat animo setiap saya membuat kegiatan sabu-sabu di Kota Makassar itu selalu diikuti oleh ratusan guru. Dan ini pada angkatan sabu-sabu Sulsel yang ketiga tidak main-main, ya, banyak pejabat-pejabat yang hadir. Di sini kita bisa lihat ada perpustakaan, ada Dinas Pendidikan Provinsi, semua hadir untuk memberikan dukungan. Ini ada Kepala LPMP Sulawesi Selatan dan lain sebagainya, semua hadir untuk memberikan dukungan. Ini terbukti bahwa apa yang sudah dilakukan oleh media guru bersama tim itu sangat positif dan didukung oleh seluruh pihak. Coba kita lihat di foto-foto ini, ya, ada ibu-ibu, anak-anak juga ada, mereka ikut meluncing buku, ya. Inilah sebuah keberhasilan yang saya kira sangat luar biasa. Tidak bisa tercapai jika tidak ada sistem yang kuat di dalamnya. Ada tim yang kuat di dalamnya. Ini sabu-sabu 5 kemudian terakhir, ya. Di sini saya mengenal Bunda Nuraini, sangat luar biasa memotivasi. Kemudian ada Mas Febri, ya. Mereka pertama kali saya kenal, tapi setelah kenal itu rasanya sudah kenal sudah lama sekali, bertahun-tahun. Itulah hebatnya di media guru. Baru kenalan, tapi rasanya sudah kenal begitu lama. Itulah suasana yang saya rasakan ketika berada di media guru. Nah, paling saya rasakan hasil ini, ya. Saya setelah menjadi penulis, alhamdulillah banyak sekali mendapatkan penghargaan. Saya tidak bisa menuliskan seluruh penghargaan yang sudah saya dapatkan ketika saya pribadi, ya, yang adalah ketika orang lain bisa mengadopsi atau menduplikasi apa yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan kami sudah melakukan 3 kali launching, ya, kami sebut dengan Gebiar Literasi, ya. Alhamdulillah. Putus-putus sinyalnya, Mas.
Putus ya Mas Yasin ya? Putus beliau. Tapi masih ada sih, cuma kayaknya sinyal. Oke, sayang sekali Mas Alfian putus, tapi kita bisa menangkap ceritanya bahwa Mas Alfian kenal Media Guru pada saat kami diundang Pempa TK IPA di Bandung, dan beliau bisa menerbitkan buku pada saat itu. Bukunya mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, lalu kemudian bukunya diapresiasi juga dari Dinas Pendidikan dan LPMP. Lalu kemudian setelah itu 5 kali beliau bisa mengadakan kelas menulis di Makassar, dan itu luar biasa, pesertanya selalu ratusan. Jadi Bapak dan Ibu, penulis di Media Guru itu memang bukan sekadar nulis, tapi dia juga sekaligus pejuang literasi. Ya, sayang sekali Mas Alfian terputus. Nanti mungkin kalau beliau ya, Mama tadi sempat ini ada diganggu sedikit. Silakan Mas Alfian. Ya, silakan lanjutkan. Ada gangguan sedikit. Ya, ada gangguan sedikit. Ya. Intinya adalah di Media Guru saya sangat bersyukur ya bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang begitu memotivasi, kemudian mengayomi. Itu yang saya rasakan ya ketika bertemu dengan Mas Ihsan, Mas Eko, dan yang lain-lainnya. Saya semua serasa seperti saudara, dan itulah kultur yang saya betul-betul rasakan berbeda ketika saya berkumpul dengan organisasi yang lain. Saya sangat bersyukur Media Guru luar biasa telah memberikan saya kesempatan untuk berkarya sebanyak-banyaknya, dan terutama lagi ya menjadikan Sulawesi Selatan sekarang alhamdulillah sudah menjadi gudangnya penulis ya. Kalau kita lihat itu Sulawesi Selatan, walaupun saya lihat tadi belum ini ya ratingnya untuk jumlahnya, tapi saya sudah sangat berbangga karena dari pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan di Sulawesi Selatan itu sudah bisa menghasilkan. Ayo kita sama Media Guru, saya kira satu wadah yang cukup untuk berkarya, menghasilkan karya yang nyata, itu adalah Media Guru itu sendiri. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfian. Daeng, meskipun tadi terputus, saya rasa saya bisa menangkap cerita Anda luar biasa. Jadi, Mas. Memang di Media Guru. Saya dari lantai 20 Mas. Ini agak makanya jaringannya agak. Saya berada di lantai 20. Ini adalah berkat Media Guru juga, sehingga saya diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu penggerak oleh Kemdikbud. Alhamdulillah pada saat ini saya berada di lantai 20. Di hadapan saya ini adalah laut yang hamparan luas terlihat jelas. Jadi inilah salah satu hikmah ya, ketika kita menulis maka insya Allah rezekinya itu bukan cuma koin saja Bapak Ibu, tapi kesempatan-kesempatan yang lain. Saya kira itu semua. Terima kasih. Ya. Itu memang banyak sekali saya menjumpai teman-teman di Media Guru yang gara-gara bukunya itu lalu kemudian dia bisa mengantarkan kepada level yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kalau istilah kami itu guru penulis, guru VIP, ya seperti teman-teman ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini teman-teman kembali ke YouTube lagi. Silakan siapkan pertanyaannya. Saya akan membuat pertanyaan kuis. Silakan Anda menjawabnya di kolom YouTube ya. Untuk mengajak guru-guru Indonesia menulis buku, Media Guru membuat sebuah gerakan nasional bernama Sagu Sabu. Apa kepanjangan dari Sasi Sabu? Nah, itu Bapak Ibu. Ya, silakan dijawab di kolom chat di YouTube. Untuk mengajak guru Indonesia menulis buku, Media Guru membuat gerakan nasional bernama Sagu Sabu. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari Sasi Sabu? Mas Yasin sudah nemu jawabannya? Ini Ade Kurniawati menjawab 1 siswa 1 buku. Oh ya betul ya. Ya, jadi nanti Anda yang jawabannya tepat pertama, kita akan mendapatkan voucher untuk pelatihan kelas menulis Sasi Sabu yang akan kita adakan pada tanggal 10 Oktober. Banyak juga yang jawab 1 guru 1 buku, Bapak Mas Yasin. Nah, itu berarti fokus namanya ya. Yang ditanyakan. Oke, sekarang saya akan kembali ke Ibu lagi. Sekarang dari Madrasah Aliyah 1, Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanah Datar. Ada Mbak Ilget Nengsi. Ya, silakan Mbak Ilget. Ada? Ada. Di-unmute dulu Bu Ilget.
Ya, Ya, udah. sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya bisa berjumpa dengan sahabat webinar hebat di seluruh Nusantara. Salam literasi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilgen Nengsi, guru prakarya dan kewirausahaan di MAN 1 Tanah Datar plus keterampilan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Awal saya berkenalan dengan media guru adalah dalam waktu mengikuti pelatihan media guru MWC 9 Solo Sumbar di asrama haji pada tahun 2018. Di sini saya awalnya kurang yakin dengan apa yang akan saya buat. Saya kurang yakin dengan kemampuan saya untuk menulis. Namun karena ada dorongan semangat dari keluarga, dari kepala madrasah saya, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti pelatihan pertama MWC 9 ini di Asrama Haji Padang pada waktu itu. Dari hasil pelatihan ini saya berhasil menulis naskah buku saya. Yang pertama yaitu yang berjudul Menggapai Asa Bersamamu. Ini saya tulis dalam waktu lebih kurang 25 hari. Yang pada awalnya saya tidak yakin untuk menulis, namun setelah diikuti, akhirnya saya bisa. Jadi dengan keadaan yang seperti itu, saya mulai merasa percaya diri bahwa suatu saat saya akan bisa menerbitkan lebih banyak buku lagi. Tidak puas dengan pelatihan MWC 9, kemudian saya mengikuti juga pelatihan kelas editor di Hotel Pusako, Bukit Tinggi pada bulan Agustus 2018 yang lalu. Disinilah awal terbentuknya komunitas penulis penggiat literasi KPPL Kemenak Sumbar yang diketuai oleh Ibu Agus Rida MPD. Di sini kami, inilah awal terbentuknya KPPL Tim Puso. Ada 5 orang waktu itu. Di sini kami bersepakat untuk mencari alumni-alumni media guru dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir pada waktu itu. Yang kami dapatkan ada 12 orang alumni yang dari lingkungan Kementerian Agama. Dari 12 orang itu, maka kami membentuk suatu komunitas untuk menggerakkan literasi di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Barat. Inilah hasil dari pelatihan menulis yang saya ikuti, dan ini pula buku-buku saya ini juga yang menjembatani saya menjadi guru berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar yang pada waktu itu diberi reward mengikuti studi banding ke Malaysia dan Singapura. Yang saya sangat bersyukur sekali. Padahal sebelumnya saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan bisa terbang ke luar negeri. Tapi berkat mengikuti pelatihan dari media guru ini, menulis buku, saya bisa mengikuti dan melihat negeri orang, melihat langsung negeri orang. Inilah studi banding yang saya ikuti, dan kesempatan ini tidak
saya sia-siakan. Saya memberikan buku saya sebagai kenang-kenangan kepada kepala guru besar Sekolah Kebangsaan Senawang 3 Negeri 9 Malaysia, dan kemudian ketiga buku saya juga saya titipkan di Kedubes RI di Malaysia. Ini ada foto saya di Kedubes RI didampingi oleh Bapak Wakil Bupati dan Bapak Kepala Dinas, Bapak Riswandi, yang alhamdulillah kami bisa berangkat tahun yang lalu pada bulan November 2019. Kemudian ini dari kegiatan menulis ini, saya juga mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti yang ada di layar ini. Ini saya dapatkan penghargaan dari Kakanwil Sumbar yang diserahkan oleh Bapak Gubernur Irwan Prayitno pada waktu itu, yang diikuti dengan seluruh beliau. Guru prakarya juga bisa menulis ya. Maka bukan tidak mungkin guru prakarya atau guru-guru yang lain tidak bisa menulis. Jadi ini saya membuktikan bahwa semua kita bisa menulis. Menulis dan menulis, menghasilkan karya yang akan menjadikan kita sebagai guru VIP nantinya. Ini sudah saya rasakan. Kemudian saya juga dapat penghargaan sebagai guru berdedikasi yang pada waktu itu dalam acara Indonesia Millennial Teacher Festival pada tahun 2019 yang lalu. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kak Seto, Ketua LPA Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian saya juga mendapatkan penghargaan dari Media Guru sebagai tokoh penggiat literasi daerah pada tahun 2019 dalam ajang Temu Nasional Guru Penulis 2019 yang diselenggarakan dalam peringatan Hari Guru Nasional di Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 30 November sampai tanggal 1 Desember 2019. Kemudian gebrakan literasi yang telah kami lakukan. Yang pertama, kegiatan literasi kami gerakkan di MAN 1 Tanah Datar Plus Keterampilan yang di bawah pimpinan Bapak Dr. Andus Haji Maswardi yang selalu mendukung kegiatan literasi mulai dari saya mengikuti pelatihan sampai pada saat sekarang ini. Dan kami di sekolah juga menobatkan Bapak Kepala kami sebagai duta literasi di lingkungan madrasah. Kemudian gebrakan selanjutnya, kami yang tergabung ke dalam pengurus KPPL Kemenak Sumbar bersama Media Guru telah melaksanakan kegiatan pelatihan menulis di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sangat didukung oleh Kepala Kementerian Agama wilayah wilayah Sumatera Barat, Bapak Henry, yang juga dinobatkan sebagai tokoh penggerak literasi nasional pada tahun 2019 yang lalu. Kemudian kami juga menggerakkan literasi di Kabupaten Tanah Datar bersama Kemenak Tanah Datar, sehingga pada waktu itu kami sudah mengikutkan lebih dari 300 peserta sabu-sabu Tanah Datar 1 dan 2 yang telah bisa menerbitkan buku sebanyak 171 buku. Dan ini sudah kami
pajang, bukunya sudah kami pajang di pojok literasi Kekanwil Padang dan juga pada pojok literasi Kemenak Kabupaten Tanah Datar. Ini adalah pelatihan sabu-sabu Tanah Datar yang 1 dan sabu-sabu Tanah Datar 2. Jadi di sini kami akan terus menggerakkan literasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat khususnya dan seluruh guru-guru di lingkungan Kementerian Agama maupun pada Dinas Pendidikan. Dampak positif yang saya rasakan dalam mengikuti pelatihan ini adalah terjalinnya persaudaraan antara sesama guru di seluruh Indonesia. Media guru merupakan sebuah wadah bagi guru untuk berkarya. Jadi bagi kita guru jangan menunggu ketika kita sudah membutuhkan, tetapi ambillah peluang ketika kita mendapatkannya. Jadi semoga kita semua bisa menjadi guru VIP nantinya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi pengen nangis, Mbak Ilget, terharu. Dan ini luar biasa loh. Jadi waktu nulis buku saya rasa nggak kebayang buku itu mengantarkan bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Dapat penghargaan dari gubernur gitu. Dan bisa menggerakkan teman-teman. Saya rasa ini selamat untuk Anda semua yang sudah menikmati keberhasilan seperti ini. Nah, jadi pesan aja nanti kepada kepala Kemenak atau kepada kepala dinas atau kepada Pak Bupati, kalau nanti Anda dapat kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, tolong bilang satu kalimat bisi mereka, Bapak jangan lupakan pelatih kami gitu ya. Ya, saya juga pengen jalan-jalan soalnya. Oke, teman-teman, sebelum saya buka tanya jawab, kita masih punya tamu satu lagi. Sekarang dari Parigi Motong, gitu ya. Gara-gara buku diangkat jadi kepala sekolah ini beliau. Mas Pardi. Mas Pardi silakan. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Pertama-tama saya mengucapkan beribu-ribu ucapan terima kasih kepada Media Guru karena saya diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara pada kegiatan ini. Saat ini di tempat saya sudah maghrib, sehingga saya mungkin agak percepat. Oh, ya. Yang pertama, saya sangat bersyukur karena bisa mengenal Media Guru di PMPTK IPA Bandung. Ya, di situ saya mengenal Media Guru, termasuk teman-teman penulis lainnya, Mas Alfian. Saya mengenal Pak CEO di situ, Mas Eko, Mas Yasin, dan Ibu. Jadi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong. Kemudian setelah itu tahun 2018 akhir, Kabupaten Parigi Motong itu karena melihat lahir penulis di Kabupaten Parigi Motong, sehingga Kabupaten Parigi Motong itu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan pelatihan sagu-sabu di Kabupaten Parigi Motong. Dan alhamdulillah saya bisa menulis buku yang berjudul Surga Kecil di Parigi Motong, buku yang bertemakan tempat-tempat wisata di Kabupaten Parigi Motong, dan ini juga alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Parigi Motong, juga dicetak kurang lebih 500 buah, dan bersama-sama buku pertama itu didistribusikan ke seluruh sekolah di Kabupaten Parigi Motong. Berkat dua buah buku ini, dan dari dua buku ini saya terus melakukan
proses, saya terus berproses. Selanjutnya di 2020 saya antara bulan Agustus sampai September 2 buah buku saya bisa tulis. Ya, ini buku yang bertemakan fiksi, buku puisi. Yang pertama buku yang ketiga itu buku Janji Sang Fajar, berisikan 50 buah puisi. Kemudian yang pada bulan September itu saya menulis sebuah buku puisi haiku. Kurang lebih 150 puisi di dalam buku ini. Dan alhamdulillah buku ini juga telah di-launching oleh 2 dinas di Kabupaten Parigi Motong. Sudah di-launching oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong, kemudian bersama-sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Motong. Insya Allah ini akan dicetak masing-masing 1000 buah dan akan didistribusikan ke seluruh sekolah di Kabupaten Parigi Motong. Kemudian berkat media guru, berkat buku yang saya hasilkan dari media guru, di tahun 2019 saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, yaitu dari Bapak Bupati Parigi Motong, diberikan penghargaan yaitu sebagai guru berprestasi. Kemudian sangat luar biasa apresiasi dari pemerintah daerah, dan dari buku yang saya sudah tulis ini banyak hal positif yang saya dapatkan dari media guru, karena luar biasa. Saya merasa sangat terharu. Kenapa? Karena yang dulunya saya tidak bisa dan saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa menulis buku. Karena memang berkat media guru saya saat ini insya Allah di tahun 2020 ini saya terus insya Allah melahirkan buku. Dan dari pelatihan-pelatihan yang sudah saya ikuti dan buku yang saya sudah tulis ini, apresiasi yang luar biasa yang saya dapatkan dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong. Mulai dari PGRI, Ketua PGRI, Bapak Ketua PGRI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati Parigi Motong, itu sudah luar biasa apresiasinya terhadap saya. Jadi, dan dari buku juga ini menjadi tiket saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat di negara ini, di Indonesia. Saya bisa bertemu dengan Bapak Bambang Trim, kemudian dengan penulis dan seorang yang luar biasa, yaitu penulis buku, pembuat film. Kemudian saya bisa bertemu dengan Bapak Menteri Pendidikan pada tahun 2019. Jadi tiket yang saya bawa itu adalah buku. Jadi karena buku saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat ini. Jadi kemudian ini kegiatan pada saat launching buku yang terakhir yang bulan September kemarin, awal bulan, ini launching oleh Bapak Wakil Bupati. Kemudian saya diajak untuk kalau kemarin mungkin saya kejar-kejar para kepala dinas untuk berpose, tapi pada kesempatan ini saya kayak terharu. Kenapa? Karena saya diminta sendiri oleh Bapak Kadis, kepala dinas, untuk berfoto. Ini fotonya pada saat launching buku di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Parigi Motong. Kemudian dari buku ini juga, berkat buku saya bisa pada tahun 2019 saya mengikuti diklat kepala sekolah. Jadi tiketnya juga dari buku tersebut, sehingga saat ini saya sudah bisa menjadi kepala sekolah karena dari buku yang sudah saya tulis ini bisa mengantarkan saya ke jenjang yang saat ini. Demikian, saya mengutip satu kalimat yang luar biasa, jika Anda bukan anak raja, maka jadilah penulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Selamat untuk Mas Parti, bukunya dibeli oleh Pemda ya, dicetak banyak, dibagikan ke seluruh sekolah. Itu apresiasi yang luar biasa. Dan Mas Parti juga salah satunya sekarang menjadi kepala sekolah karena beliau menjadi penulis. Jadi teman-teman, saya rasa apa yang saya sampaikan tadi itu ya begitu. Jadi intinya
jangan Anda menunggu menjadi orang hebat dulu untuk menulis. Saya menutup acaranya dengan Zig Ziglar, tapi Anda mulai dulu menulis. Nanti akan menjadi orang hebat. Teman-teman tadi yang sudah mendapatkan penghargaan itu, saya rasa dulu tidak membayangkan akan menjadi seperti sekarang ya. Sayang sekali teman-teman, sebenarnya waktu yang disediakan oleh panitia IKP cuma sampai jam 5 ini. Saya pengen tanya jawab nih sebenarnya. Cuman ini waktunya yang di daerah Indonesia Timur Tengah sepertinya sudah maghrib ini ya. Sudah maghrib ini ya. Nanti kita diskusinya kita lanjutkan di grup Facebook Media Guru saja ya. Diskusinya dan mungkin bisa disambung besok. Kita masih akan punya 6 acara di acara IIBF ini Bapak dan Ibu. Jadi Anda gabung saja di acara-acara yang diadakan oleh Media Guru. Insya Allah nanti sayang sekali waktunya sudah habis. Kita sudah maghrib di Surabaya juga sudah maghrib. Yang di daerah timur juga mungkin sudah. Insya Allah kita sambung lagi ketemu besok. Nah teman-teman, habis ini ada yang ngisi daftar hadir. Daftar hadirnya akan dimuat panitia di chat Zoom maupun yang di chat YouTube ya. Silakan panitia menuliskan di sana. Jangan lupa menulis nama dan gelarnya dengan lengkap dan alamat email terutama karena setelah acara ini selesai, sertifikat akan kita kirimkan secara otomatis berdasarkan itu linknya sudah dibagikan oleh panitia di chat YouTube. Silakan dilihat di chat YouTube dan di chat Zoom sebentar lagi juga sama. Terima kasih untuk Pak Herman, terima kasih Mbak Niar, Mbak Ilgen, Mbak Eldit, Mas Parti, dan juga Mas Alfian. Saya mohon maaf waktu kita terbatas sekali, Anda luar biasa dan Anda senang. Saya senang orang yang mau berbagi, orang berbagi itu tidak akan rugi. Saya rasa Anda kalau mau berbagi, kalau harta dibagi habis, tapi kalau ilmu itu dibagi, insya Allah tambah lama, bertambah banyak. Saya rasa Anda akan mendapatkan kesuksesan lebih besar setelah ini. Terima kasih. Dan setelah ini link live-nya akan kita tutup, tapi Anda masih bisa mengisi daftar hadir yang ada di chat Zoom dan di chat YouTube. Sampai ketemu lagi besok hari Rabu di waktu yang sama 15.30 di channel YouTube Media Guru Indonesia. Besok kita akan belajar dari Mbak Istiqomah, webinar kelas mengubah KTI menjadi buku. Atas nama sebagai pembawa acara, host pada hari ini, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Mas Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Mas Yasin.